Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Jadi hari ini saya Putu Agus Sudiasa akan menemani kita semua atau menemani teman-teman semua, menemani peserta didik semua untuk belajar pada aktivitas gerak berirama. Jadi apa itu aktivitas gerak berirama? Kita akan kupas pada materi ini, mulai dari pengertian, kemudian pola-pola gerakannya, aspek-aspek yang ada, hingga bagaimana proyek yang akan kita buat atau proyek apa yang akan kita laksanakan dalam materi aktivitas gerak berirama. Pada kompetensi inti dan kompetensi dasar pada fase pandemi sekarang ini, bahwasanya aktivitas gerak berirama itu terdapat pada poin 3.6, di mana kompetensi dasar tersebut menganalisis gerak rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan dalam aktivitas gerak berirama. Sekali lagi, menganalisis gerak rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan dalam aktivitas gerak berirama. Jadi terdiri dari beberapa hal yang harus kita analisa. Yang pertama adalah menganalisis gerak rangkaian langkah. Jadi langkah yang dimaksud ini adalah gerakan-gerakan kaki. Kemudian ayunan lengan. Sekali lagi, ayunan lengan atau mungkin bagian tangan. Dan yang terakhir adalah mengikuti irama. Jadi ada 3 hal pokok yang menjadi materi pada saat ini. Yang pertama adalah bagaimana gerakan langkah kaki kita, bagaimana ayunan lengan kita mengikuti irama. Jadi irama itu nanti kita akan jelaskan irama itu seperti apa, irama apa saja yang boleh kita gunakan dalam aktivitas gerak ini. Aktivitas gerak berirama merupakan salah satu ruang lingkup materi yang akan disampaikan kepada kita semua dan peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi yang diinginkan. Aktivitas gerak berirama itu menurut tim P4TK Penjas BK tahun 2006 mengatakan bahwa aktivitas gerak yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok secara berirama dengan menggunakan otot-otot besar yang bertujuan untuk pemeliharaan kebugaran tubuh dan tujuan lain yang relevan, serta penggalian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi sekali lagi, aktivitas gerak yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok secara berirama dengan menggunakan otot-otot besar yang bertujuan untuk pemeliharaan kebugaran tubuh dan tujuan lain yang relevan, serta penggalian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau boleh kita pecah-pecah, jadi yang pertama adalah gerakan ini bisa dilakukan oleh perorangan dan bisa juga dilakukan secara berkelompok, secara perorangan maupun secara berkelompok. Jadi bisa dilakukan sendiri ataupun bersama-sama dengan mengikuti irama. Sekali lagi di sini irama. Nanti kita akan jelaskan irama seperti apa. Dengan tujuan menggunakan otot-otot besar. Jadi otot-otot besar yang dimaksud di sini adalah bicep, tricep, quadricep, pectoralis major, abdominal dan yang lain-lain. Dengan tujuan untuk pemeliharaan kebugaran tubuh dan tujuan yang lain yang relevan, seperti halnya daya tahan, kekuatan, kelincangan, kemudian flexibility dan yang lain-lainnya. Termasuk juga mengencangkan bagian-bagian tubuh kita. Bisa kita lakukan melalui aktivitas gerak berirama. Kemudian dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang dimaksud adalah kedisiplinan, tanggung jawab, kebersamaan, dan seterusnya.
Masuknya aktivitas gerak berirama dalam pembelajaran PJOK menurut Bandi Delphin tahun 2005, di mana kegiatan ini memiliki fungsi meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan fisik atau physical development karena dianggap memiliki cara-cara yang tepat melalui penggunaan anggota tubuh secara baik, meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan, khususnya unsur daya tahan, kecepatan, kekuatan, serta stamina secara menyeluruh. Fungsi lain adalah meningkatkan keterampilan gerak, meningkatkan daya nalar dan kecerdasan, menumbuhkan kehidupan yang kreatif, rekreatif, dan kemampuan sosialisasi. Senam aerobik merupakan kegiatan dari cara berlatih dengan menggunakan oksigen. Biasanya menggunakan pola langkah yang cepat dengan menggunakan musik dan dipandu oleh instruktur. Di samping itu, John Price menyebutkan latihan-latihan aerobik tradisional tidak terlepas dari pola gerak aerobik, yaitu berupa kombinasi-kombinasi gerak langkah dasar atau basic aerobic step yang dilakukan bersamaan dengan gerak dan ayunan lengan dan tangan. Seluruh gerak dilakukan dengan iringan musik, dikreasikan dengan dinamik, berirama, berkelanjutan dalam satu rangkaian gerak dengan benturan keras dan lunak, atau yang sering kita dengar dengan high and low impact. Menjadi penting artinya untuk menguasai bagian-bagian dari seluruh rutinitas, termasuk di dalamnya gerak langkah dasar atau basic step. Dengan takaran yang tepat untuk memenuhi volume, intensitas, frekuensi, dan persyaratan lain, aktivitas gerak berirama dinilai sebagai aktivitas yang mampu meningkatkan dan mengembangkan aspek organik, aspek neuromuskular, aspek perseptual, aspek kognitif, aspek sosial, dan aspek emosional. Seperti apa aspek-aspek tersebut? Kita akan jelaskan satu persatu, dimulai dari aspek organik, yakni peningkatan fungsi sistem tubuh, kekuatan, daya tahan otot, dan kardiovaskuler, fleksibilitas, serta komponen kebugaran jasmani yang lain. Jadi secara organ, seluruh tubuh kita itu bergerak atau difungsikan secara maksimal. Aspek yang selanjutnya adalah aspek neuromuskuler, yakni peningkatan keharmonisan fungsi syaraf dan otot. Aspek selanjutnya adalah aspek perseptual, peningkatan kemampuan menerima, membedakan, dan menerjemahkan isyarat. Aspek kognitif merupakan peningkatan kecerdasan. Aspek selanjutnya yakni aspek sosial, yakni peningkatan kepekaan terhadap kondisi lingkungan sehingga mampu beradaptasi dengan mudah dan menjaga keharmonisan dalam hidup bersama. Aspek selanjutnya yaitu aspek emosional, peningkatan kemampuan mengontrol emosi, pelepasan ketegangan, meningkatnya kreativitas, serta peningkatan pengalaman yang estetis. Seperti keenam tujuan yang akan dicapai melalui pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, terlihat bahwa aktivitas gerak berirama dengan materi senam aerobik merupakan salah satu aktivitas pilihan yang perlu dikedepankan. Jadi, sebenarnya senam aerobik ternyata tidak hanya mampu meningkatkan kebugaran jasmani, tetapi juga mampu memberikan hal-hal yang lebih. Teknik-teknik dasar yang merupakan unsur dasar pembentuk pola-pola gerak tarian aerobik dasar atau basic aerobic dance movement patterns yang meliputi pelurusan persendian tubuh atau disebut dengan body alignment, langkah dasar atau basic step,
gerak dan ayunan lengan atau arm movement, serta musicality. Kita akan jelaskan satu-satu yang menjadi teknik dasar dalam pola gerak aerobik. Yang pertama adalah pelurusan sendi tubuh atau body alignment. Pelurusan persendian tubuh atau body alignment merupakan kemampuan menjaga bentuk tubuh dan posisi tubuh dan anggotanya secara benar, yaitu pada satu garis lurus tulang belakang tubuh pada saat bergerak di permukaan lantai, meloncat ke udara atau lepas dari lantai dan kembali mendarat, maupun ketika bergerak di lantai. Kemudian teknik selanjutnya adalah 7 langkah dasar atau the 7 basic step. Langkah dasar atau basic step merupakan 7 langkah dasar dalam senam aerobik, sehingga langkah ini sering disebut dengan 7 basic step. Pengembangan dari 7 langkah dasar ini bisa saja dilakukan, sehingga dapat memperbanyak variasi gerak menjadi lebih luas, seluas gerak dalam hidup kita sehari-hari. 7 basic step dalam senam aerobik terdiri dari march, jogging, skip, knee lift, kick, jumping jack, and lunge. Sekali lagi, yang merupakan dasar dari 7 basic step adalah march, jogging, skip, knee lift, kick, jumping jack, and lunge. Dan yang menjadi pengembangan daripada 7 basic step adalah single step, double step, grapevine, heel touch, two touch, tap side, easy walk atau V-step, box step, squat, leg curl, ply, twice, on the spot, slide, and mambu cha-cha-cha. Sekali lagi, yang menjadi pengembangan dari langkah-langkah dasar adalah single step, double step, grapevine, heel touch, two touch, tap side, easy walk atau V-step, box step, squat, leg curl, ply, twice, on the spot, slide, and mambu cha-cha-cha. Lebih rinci mengenai 7 langkah dasar atau 7 basic step dan pengembangannya akan Bapak jelaskan satu persatu. Kemudian yang akan menjadi proyek anak-anak salah satunya adalah mentransformasi atau mendeskripsikan apa yang Bapak jelaskan itu menjadi sebuah rangkaian gerak atau menjadi gerakan. Itu silakan anak-anak lakukan, direkam gerakannya maksimal 30 detik pada masing-masing gerakan. Sekali lagi, proyek anak-anak selanjutnya adalah membuat gerakan sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan atau penjelasannya, di mana masing-masing gerakan terdiri dari 30 detik direkam menggunakan video. Yang pertama yang akan Bapak jelaskan adalah bagaimana cara melakukan gerakan march. Tungkai berada agak ke depan, sendi panggul dan lutut ditekuk. Pergelangan kaki jelas terlihat bergerak dari ujung bola kaki ke tumit. Gerak secara menyeluruh ke atas, bukan ke bawah. Tubuh bagian atas tegak, tulang belakang lurus secara alami. Tubuh bagian atas menunjukkan kekuatan, tidak mengayun-ayun. Sekali lagi untuk gerakan march, tungkai berada agak ke depan, sendi panggul dan lutut ditekuk. Pergelangan kaki jelas terlihat bergerak dari ujung bola kaki hingga ke tumit. Gerak secara menyeluruh ke atas, bukan ke bawah. Tubuh bagian atas tegak, tulang belakang lurus secara alami. Tubuh bagian atas menunjukkan kekuatan dan tidak mengayun-ayun.
Dari posisi alami, kaki diangkat dengan tekukan sendi panggul dan lutut kurang lebih 30 hingga 40 derajat. Gerakan kedua adalah jog atau jogging. Tungkai bawah diangkat maksimal ke arah panggul. Sendi panggul paling banyak ditekuk atau lurus kurang lebih 10 derajat. Lutut ditekuk penuh. Persendian kaki dikunci lurus pada saat ke atas. Gerakan kaki terkendali ketika mendarat. Tubuh bagian atas tegak, tulang belakang lurus secara alami. Sekali lagi, untuk gerakan jogging atau jog, tungkai bawah diangkat maksimal ke arah panggul. Sendi panggul paling banyak ditekuk lurus, kurang lebih 10 derajat. Lutut ditekuk penuh. Persendian kaki dikunci lurus pada saat di atas. Gerakan kaki terkendali ketika mendarat. Tubuh bagian atas tegak, tulang belakang lurus secara alami. Dari posisi normal, paha digerakkan maksimal 0 hingga 10 derajat. Tekukan lutut 110 hingga 130 derajat dengan telapak kaki terkunci. Gerakan selanjutnya adalah skip. Skip diawali seperti posisi jog atau jogging dengan pelurusan sendi panggul. Tekukan lutut dan tumit ke arah panggul untuk persiapan menendang rendah ke depan dengan tekukan sendi panggul 30 hingga 45 derajat dan sendi lutut sampai benar-benar lurus 0 derajat. Gerakan terlihat pada kedua persendian, yaitu panggul dan lutut. Pengendalian otot terlihat pada seluruh gerakan. Tubuh bagian atas tetap tegak, tulang belakang lurus secara alami. Sekali lagi, untuk gerakan skip. Skip diawali seperti posisi jog atau jogging dengan pelurusan sendi panggul. Tekukan lutut dan tumit ke arah panggul untuk persiapan menendang rendah ke depan dengan tekukan sendi panggul 30 hingga 45 derajat dan sendi lutut sampai benar-benar lurus atau 0 derajat. Gerakan terlihat pada kedua persendian, yakni panggul dan lutut. Pengendalian otot terlihat pada seluruh gerak. Tubuh bagian atas tetap tegak, tulang belakang lurus secara alami. Dari posisi normal, sendi panggul ditekuk antara 30 hingga 45 derajat, lutut digerakkan dari tekuk hingga lurus. Gerakan selanjutnya yakni knee lift. Sekali lagi, knee lift. Kerja tungkai menunjukkan derajat tekukan pada sendi panggul dan lutut minimum 90 derajat antara kedua persendian. Ketika kedua tungkai berangkat, tungkai bawah tegak lurus terhadap telapak kaki. Pergelangan kaki dapat ditekuk atau lurus, tetapi harus terlihat kuat dan terkontrol. Tungkai kaki tumpu lurus, lutut dapat ditekuk maksimal 10 derajat. Tubuh bagian atas tetap tegak, tulang belakang lurus secara alami. Baik, sekali lagi untuk penjelasan knee lift. Kerja tungkai menunjukkan derajat tekukan pada sendi panggul dan lutut minimum 90 derajat antara kedua persendian. Ketika kedua tungkai terangkat, tungkai bawah tegak lurus terhadap telapak kaki. Pergelangan kaki dapat ditekuk atau lurus, tetapi harus terlihat kuat dan terkontrol. Tungkai kaki tumpu lurus, lutut dapat ditekuk maksimal 10 derajat. Tubuh bagian atas tetap tegak, tulang belakang lurus secara alami. Dari posisi normal sampai tekukan 90 derajat pada sendi panggul dan lutut, benar-benar hanya tungkai yang bekerja. Gerakan selanjutnya adalah kick. Tungkai lurus ke atas. Minimum sampai setinggi bahu, kurang lebih 145 derajat. Pergerakan hanya pada sendi
panggul. Tungkai lurus dan persendian lutut tidak menunjukkan pergerakan. Sendi kaki harus selalu terkunci. Tungkai kaki tumpu lurus. Lutut dapat ditekuk maksimal 10 derajat. Sekali lagi untuk penjelasan kick. Tungkai lurus ke atas, minimum sampai setinggi bahu, kurang lebih 145 derajat. Pergerakan hanya pada sendi panggul. Tungkai lurus dan persendian lutut tidak menunjukkan pergerakan. Sendi kaki harus selalu terkunci. Tungkai kaki tumpu lurus. Lutut dapat ditekuk maksimal 10 derajat. Dari posisi normal, bergerak sampai tekukan sendi panggul 150 hingga 180 derajat. Benar-benar hanya tungkai yang bergerak. Lutut benar-benar lurus selama pergerakan. Gerakan selanjutnya yakni jumping jack. Jumping jack merupakan melompat kangkang dengan tungkai tertekuk. Putaran keluar pada sendi panggul berlangsung alami. Mendarat dengan kaki selebar bahu. Lutut dan kaki mengarah sedikit keluar. Selama melompat dan mendarat harus terkontrol, namun dengan penuh tenaga. Pergerakan sendi kaki tepat dan terkontrol mulai dari ujung kaki sampai dengan tumit. Saat melompat, tutup. Kedua kaki atau tumit bersamaan. Ujung kaki menghadap ke depan dan membuka. Tubuh bagian atas tetap tegak, tulang belakang lurus secara alami. Sekali lagi penjelasan tentang jumping jack. Melompat kangkang dengan tungkai tertekuk. Putaran keluar pada sendi panggul berlangsung alami. Mendarat dengan kaki selebar bahu. Lutut dan kaki mengarah sedikit keluar. Selama melompat dan mendarat harus terkontrol, namun dengan penuh tenaga. Pergerakan sendi kaki tepat dan terkontrol mulai dari ujung kaki sampai dengan tumit. Saat melompat tutup, kedua kaki atau tumit bersamaan. Ujung kaki menghadap ke depan dan membuka. Tubuh bagian atas tetap tegak, tulang belakang lurus secara alami. Dari posisi normal bergerak membuka kurang lebih selebar 1,5 bahu. Tekukan kedua lutut kurang lebih 25 hingga 40 derajat atau lebih jika gerakannya fly atau sangat rendah. Dan gerakan dasar yang terakhir adalah lunge. Tungkai atau kaki mulai bergerak dari posisi rapat atau selebar bahu. Tidak ada perputaran keluar pada sendi panggul. Satu tungkai diluruskan atau tidak terkunci, ditarik ke belakang menuju ke arah sangital. Tumit direndahkan dengan terkontrol, baik pada pergerakan dengan low impact maupun high impact. Otot harus digerakkan secara luas, namun tidak sampai overstretching. Kaki tetap di posisi sangital. Seluruh tubuh bergerak menyamping sebuah satu kesatuan. Kemudian low impact, badan agak condong ke depan, yaitu membebani tungkai ke depan. Pelurusan dari leher hingga tumit. Namun pada high impact, kedua tungkai melompat dengan salah satu membentuk lunge ke arah sagittal. Pusat gravitasi berada di antara kedua kaki. Jadi sekali lagi untuk penjelasan lunge, tungkai atau kaki mulai bergerak dari posisi rapat atau selebar bahu. Tidak ada perputaran keluar pada sendi panggul. Satu tungkai diluruskan atau tidak terkunci, ditarik ke belakang menuju arah sagittal. Tumit direndahkan dengan terkontrol, baik pada pergerakan dengan low impact maupun high impact. Otot harus digerakkan secara luas,
namun tidak sampai overstretching. Kaki tetap di posisi sagittal, seluruh tubuh bergerak menyamping sebagai sebuah satu kesatuan. Pada gerakan low impact, badan agak condong ke depan atau membebani tungkai depan, pelurusan dari leher hingga tumit. Namun pada gerakan high impact, kedua tungkai melompat dengan salah satu membentuk lunge ke arah sagittal. Pusat gravitasi berada di antara kedua kaki. Kurang lebih 1,5 langkah ke arah sagittal, tergantung variasi yang akan dipakai, apakah low impact atau high impact, baik ke depan ataupun ke samping. Nah, itu adalah 7 penjelasan tentang langkah dasar dalam gerakan senam irama. Teknik gerak langkah kaki tidak hanya terbatas pada 7 teknik gerak dasar tadi. Pada umumnya, teknik gerak langkah kaki yang ada selain ke-7 gerak dasar tadi merupakan pengembangan dari gerakan marching. Beberapa gerak pengembangan tersebut diantaranya tergambar pada penjelasan Bapak selanjutnya. Yakni, yang pertama adalah single step. Teknik gerakan kaki melangkah 1 langkah ke depan, ke kanan atau ke kiri, dengan gerakan terakhir menyentuh bola atau lutut tumpu agak ditekuk. Kedua lutut merapat pada kedua lutut menghadap ke depan. Sekali lagi, penjelasan untuk single step. Teknik gerakan kaki melangkah 1 langkah ke kanan atau ke kiri, dengan gerakan terakhir menyentuh bola kaki, lutut tumpu agak ditekuk, kedua lutut merapat dan kedua lutut menghadap ke depan. Kemudian gerakan selanjutnya adalah double step. Gerakan melangkah 2 langkah ke kanan atau ke kiri, dengan gerakan terakhir merapatkan kaki dengan menyentuh bola kaki. Posisi lutut menghadap ke depan, lutut kaki tumpu agak ditekuk. Sekali lagi, penjelasan untuk gerakan double step adalah gerakan melangkah 2 langkah ke kanan atau ke kiri, dengan gerakan terakhir merapatkan kaki dengan menyentuhkan bola kaki. Posisi lutut menghadap ke depan, lutut kaki tumpu agak ditekuk. Gerakan selanjutnya adalah grapevine. Gerakan melangkah 2 langkah ke kanan atau ke kiri seperti double step, tetapi dengan menyilangkan kaki ke belakang. Sekali lagi, untuk gerakan grapevine, gerakan melangkah 2 langkah ke kanan atau ke kiri seperti double step, tetapi dengan menyilangkan kaki ke belakang. Gerakan selanjutnya yaitu leg curl. Gerakan menekuk kaki ke belakang dengan tumit ke arah bokong. Sekali lagi, gerakan menekuk kaki ke belakang dengan tumit ke arah bokong secara bergantian. Gerakan selanjutnya adalah heel touch. Gerakan menyentuhkan tumit kaki ke kanan, ke kiri, atau ke depan dengan sedikit menekuk lutut tumpu. Berat badan berada pada kaki tumpu. Sekali lagi, untuk heel touch, gerakan menyentuhkan tumit kaki kanan ke kiri atau ke depan dengan sedikit menekuk lutut tumpu. Berat badan berada pada kaki tumpu. Gerakan selanjutnya adalah toe touch. Gerakan menyentuhkan bola kaki ke depan, kanan atau kiri dengan sedikit menekuk lutut tumpu. Berat badan berada pada kaki tumpu. Sekali lagi, toe touch. Gerakan menyentuhkan bola kaki ke depan, kanan atau kiri dengan sedikit menekuk lutut tumpu. Berat badan berada pada kaki tumpu. Gerakan selanjutnya adalah tap side. Gerakan menyentuhkan bola kaki ke kanan atau kiri dengan sedikit menekuk lutut tumpu. Berat badan berada pada kaki tumpu. Sekali lagi, tap side adalah
Gerakan menyentuhkan bola kaki ke kanan atau kiri dengan sedikit menekuk lutut tumpu. Berat badan berada pada kaki tumpu. Gerakan selanjutnya adalah V-step atau easy walk. Gerakan membentuk segitiga atau langkah-langkah segitiga ke depan atau ke belakang dengan tetap menjaga arah lutut ke depan. Sekali lagi untuk penjelasan V-step atau easy walk. Gerakan membentuk segitiga atau langkah segitiga ke depan atau ke belakang dengan tetap menjaga arah lutut ke depan. Gerakan selanjutnya adalah mambo. Sekali lagi, gerakan selanjutnya adalah mambo. Gerakan melangkahkan salah satu kaki ke depan dan ke belakang dengan kaki yang lainnya tetap berada di tempat. Sekali lagi, gerakan melangkahkan salah satu kaki ke depan dan ke belakang dengan kaki yang lainnya tetap berada di tempat. Gerakan selanjutnya adalah squat. Gerakan membuka kaki selebar 1,5 bahu. Kemudian menekuk kedua lutut dengan posisi ujung lutut tidak melebihi ujung jari kaki. Oke, sekali lagi. Gerakan membuka kaki selebar 1,5 lebar bahu. Kemudian menekuk kedua lutut dengan posisi ujung lutut tidak melebihi ujung jari kaki. Gerakan selanjutnya adalah twice. Gerakan memutar pinggul ke kiri atau ke kanan. Gerakan ini bisa dilakukan dengan cara high impact. Sekali lagi untuk twice, gerakan memutar pinggul ke kiri atau ke kanan. Gerakan ini bisa dilakukan dengan cara high impact. Gerakan selanjutnya adalah bouncing. Sekali lagi, bouncing. Gerakan yang dilakukan dengan cara menekuk dan meluruskan lutut atau gerak memantul. Sekali lagi untuk bouncing, gerakan yang dilakukan dengan cara menekuk dan meluruskan lutut atau gerakan memantul. Kemudian gerakan selanjutnya adalah on the spot, di mana on the spot merupakan gerakan mengayun-ayun tubuh yang dilakukan tanpa memindahkan kedua kaki. Sekali lagi untuk on the spot, gerakan mengayun-ayun tubuh yang dilakukan tanpa memindahkan kedua kaki. Jadi demikian penjelasan-penjelasan dari beberapa gerak-gerak dasar dalam gerak berirama. Jadi sekali lagi Bapak mengingatkan, silakan pilih untuk baik dasar ataupun pengembangannya, cukup pilih 5 gerakan saja. Yang mana yang menurut anak-anak mudah untuk diinterpretasikan menjadi sebuah gerakan atau dituangkan penjelasan tadi ke dalam sebuah gerakan, cukup 5 gerakan. Kemudian masing-masing gerakan maksimal hanya 30 detik saja. Jadi silakan diedit gerakannya, direkam dalam video, kemudian dikemas dengan baik. Itu untuk gerakan kaki. Nah, untuk gerakan lengan kita akan berikan penjelasannya. Baik, untuk teknik dasar selanjutnya adalah teknik analisis gerak lengan atau teknik gerakan lengan. Gerak dan ayunan lengan atau arm movement terdiri dari arm curl, butterfly, chest press, arm extension, arm pumping, pull up atau down, rowing, dan pushing. Melakukan gerak dan ayunan lengan pada senam aerobik sebenarnya identik dengan melakukan berbagai gerakan yang dapat dilakukan oleh lengan dan tangan dalam aktivitas sehari-hari. Pembeda dari teknik gerak tersebut adalah bahwa gerak pada senam aerobik dilakukan dengan memaksimalkan fungsi gerak lengan dan tangan untuk mencapai tujuan-tujuan peningkatan dan pengembangan kebugaran. Berikut akan dijelaskan bagaimana cara melakukan teknik gerakan lengan
mohon perhatikan baik-baik supaya nanti ketika proyek kita yang kedua, jadi bagaimana anak-anak menginterpretasikan atau menuangkan apa yang Bapak katakan dalam bentuk gerakan, itu sama halnya dengan gerakan kaki yang tadi. Oke. Gerakan yang pertama adalah bicep curl. Gerakan menekuk atau fleksi, persendian siku dan meluruskannya kembali. Gerakan ini berfungsi untuk melatih otot lengan depan atau disebut dengan bicep. Sekali lagi, untuk bicep curl adalah gerakan menekuk persendian siku dan meluruskannya kembali. Gerakan ini berfungsi untuk melatih otot lengan depan atau disebut dengan bicep. Gerakan yang kedua adalah rowing atau upright row. Gerakan mendayung yang dominan melatih otot samping badan. Gerakan mengangkat tangan dari depan perut bawah ke arah dada. Gerakan mendayung yang dominan melatih otot samping badan atau latissimus. Sekali lagi, gerakan mendayung yang dominan melatih otot samping badan atau latissimus. Gerakan mengangkat tangan dari depan perut bawah ke arah dada. Kemudian gerakan selanjutnya adalah chest press. Merupakan gerakan mendorong lengan ke depan dada. Gerakan ini berguna untuk melatih otot dada atau pectoral. Sekali lagi, untuk chest press adalah gerakan mendorong lengan ke depan dada. Gerakan ini berguna untuk melatih otot dada atau pectoral. Gerakan selanjutnya adalah chest pull. Gerakan yang bentuknya sama dengan chest press, tetapi pada chest pull, aksen gerakannya ke arah dada. Sekali lagi, chest pull adalah kebalikan dari gerakan chest press, di mana aksen gerakannya ke arah dada. Kemudian gerakan tangan selanjutnya adalah butterfly atau open the window. Gerakan membuka dan menutup lengan bawah di depan wajah. Gerakan ini berguna untuk melatih otot dada. Sekali lagi, gerakan membuka dan menutup lengan bawah di depan wajah. Gerakan ini berguna untuk melatih otot dada. Kemudian gerakan selanjutnya adalah tricep extension, di mana gerakan ini meluruskan lengan. Gerakan ini bertujuan untuk melatih otot lengan belakang atau yang sering disebut dengan tricep. Sekali lagi, tricep extension merupakan gerakan meluruskan lengan. Gerakan ini bertujuan untuk melatih otot lengan belakang atau tricep. Kemudian gerakan selanjutnya adalah flex. Gerakan ini menekuk dan meluruskan lengan. Gerakan ini bertujuan untuk melatih otot bahu. Sekali lagi, flex adalah gerakan menekuk dan meluruskan lengan. Gerakan ini bertujuan untuk melatih otot bahu. Kemudian, shoulder press up. Gerakan mendorong lengan ke atas yang bertujuan untuk melatih otot bahu atau deltoid. Sekali lagi, shoulder press up adalah gerakan mendorong lengan ke atas dengan bertujuan untuk melatih otot bahu. Selanjutnya adalah arm swing. Gerakan mengayun lengan baik dalam keadaan lurus atau tertekuk. Gerakan ini bertujuan untuk melatih otot bahu atau deltoid. Sekali lagi, arm swing adalah gerakan mengayun lengan baik dalam keadaan lurus atau tertekuk. Gerakan ini bertujuan untuk melatih otot bahu atau deltoid. Gerakan selanjutnya adalah punching. Gerakan-gerakan senam aerobik yang mengadop gerakan bela diri seperti jab, uppercut, dan hook. Sekali lagi, punching, gerakan senam aerobik yang mengadop gerakan bela diri seperti jab, uppercut, dan hook. Gerakan selanjutnya adalah pumping.
Gerakan mendorong kedua lengan ke bawah seperti memompa, di mana gerakan ini berlawanan dengan gerakan upright row. Sekali lagi, gerakan mendorong kedua lengan ke bawah seperti memompa. Kemudian yang terakhir adalah lateral raises. Gerakan mengangkat lengan dalam keadaan tertekuk ke samping atas setinggi bahu. Sekali lagi, lateral raises adalah gerakan mengangkat lengan dalam keadaan tertekuk ke samping atas setinggi bahu. Dalam melakukan teknik gerakan dasar lengan, gerakan yang dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada gerakan-gerakan di atas saja atau yang Bapak sudah jelaskan. Anak-anak atau teman-teman semuanya bisa melakukan gerakan apapun seluas fungsi gerak pada persendian bahu dan siku. Tapi ingat, apa yang dijelaskan tadi merupakan teknik dasarnya. Dan anak-anak silakan memilih 5 dari gerakan lengan, kemudian penjelasan tersebut diuraikan atau dituangkan dalam bentuk gerakan. Maksimal masing-masing gerakan adalah 30 detik. Sekali lagi, masing-masing 30 detik, diedit dengan baik, direkam dengan baik, supaya mendapatkan hasil yang baik pula. Kita lanjut kepada teknik dasar selanjutnya, yakni musikalitas. Oke. Jadi musikalitas atau musicality adalah kemampuan seseorang untuk bergerak ritmis sesuai dengan irama yang digunakan sebagai pengiring. Pergerakan sesuai dengan aksen musik, tepat dengan ketukan pada musik, sesuai dengan tema musik yang digunakan, serta kemampuan menjiwai ide pada musik tersebut. Apakah aktivitas gerak berirama dengan senam aerobik harus menggunakan musik sebagai pengiring? Jawabannya tidak. Lalu, untuk membelajarkan senam aerobik, haruskah memiliki musikalitas? Jawabannya ya. Mengapa? Karena irama sebenarnya tidak harus identik dengan musik. Irama dapat saja berupa gerakan yang dilakukan secara berturut-turut dan teratur. Kalau hal tersebut dikaitkan dengan musik, maka turun naiknya nada pada sebuah lagu atau bunyi dan sebagainya yang beraturan atau ritmik. Maka pada kurikulum sebelumnya, lingkup aktivitas gerak berirama disebut sebagai aktivitas ritmik. Sekali lagi, gerak berirama atau ritmik tidak harus diiringi dengan musik. Karena yang terpenting adalah setiap gerakan dilakukan secara berirama. Tidak lagi peduli irama tersebut ditandai dengan lagu, musik, ketukan benda pada meja, tepuk tangan, atau hitungan dan lagu yang dinyanyikan bersama oleh peserta didik dan guru. Musikalitas diperlukan agar seseorang dapat bergerak sesuai dengan irama. Dua hal penting terkait dengan musikalitas adalah kemampuan seseorang untuk memulai bergerak pada hitungan yang pas dan bergerak pada ketukan yang tepat. Dan selanjutnya, kemampuan yang lebih tinggi yaitu mengekspresikan makna musik dengan alunan naik dan turunnya irama, serta aksen yang ada di dalamnya. Untuk kepentingan itu, kita dituntut untuk menguasai blok musik, menghitung sesuai ketukan, dan bergerak secara harmonis dengan ketukan tersebut. Blok musik merupakan jumlah hitungan dalam satu frase. Secara umum, jika musik digunakan sebagai pengiring dalam aktivitas gerak berirama, menggunakan senam aerobik harus memenuhi kriteria tersebut. Kecepatan ketukan musik per menit atau yang sering disebut dengan BPM, jenis musik, dan blok musik.
Kemampuan menguasai blok musik berhubungan erat dengan rasa senang dan kepuasan dalam bergerak. Dua hal yang perlu diketahui tentang blok musik adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu blok musik terdiri dari 32 hitungan cepat, yaitu up and down beat. Untuk jenis musik yang sudah direkayasa sebagai pengiring aktivitas senam aerobik, satu blok musik ini dikenal sebagai frase atau 4x8 hitungan. Yang selanjutnya, menentukan kapan dimulai hitungan dalam tiap-tiap blok musik. Rekayasa musik sebagai pengiring latihan senam aerobik dimaksudkan agar latihan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lama, sehingga tidak harus sering berhenti karena jeda antar lagu yang digunakan. Misalnya, untuk dapat berlatih selama 30 menit, diperlukan 6 hingga 7 lagu. Akibatnya, harus ada waktu jeda 5 atau 6 kali dikarenakan terputusnya lagu yang digunakan. Menghindari hal tersebut terjadi dan memudahkan dalam bergerak secara berkelanjutan, maka rekayasa perlu dilakukan dengan cara menyambungkan 6 atau 7 lagu tersebut. Sambungan dari satu lagu ke lagu lainnya biasanya ditandai dengan transisi yang sering kali membuat jumlah hitungan tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Salah satu cara adalah dengan membuat blok-blok musik yang terdiri dari 32 ketukan pada setiap blok. Perbedaan satu blok dengan blok lain ditandai dengan perbedaan warna musik, dominasi syair, hilangnya syair, dominasi atau aksen instrumen tertentu, dan lain-lain. Menganalisis blok, jumlah blok, dan ketukan pertama setiap blok musik diperlukan musikalitas yang baik. Oleh karena itu, diperlukan latihan yang berulang-ulang sehingga karakteristik dari musik yang akan digunakan sebagai pengiring latihan benar-benar dapat dikenali. Kemudian hal penting yang berikutnya adalah bagaimana cara menghitung. Menghitung ketukan yang ada di dalamnya. Pengertian menghitung pada penguasaan musik pengiring adalah menghitung ketukan atau yang disebut dengan beat yang ada di dalamnya. Ketukan yang ada pada musik tersebut sebagai penanda hitungan gerakan yang akan dilakukan. Musik yang akan digunakan juga membuat susunan menjadi meriah jika dibarengi dengan kemampuan menghitung ketukan dengan tepat. Maka latihan akan terasa lebih menyenangkan. Ada beberapa cara menghitung ketukan musik pada satu blok musik, yaitu yang pertama adalah up and down beat, di mana menghitung setiap kaki kanan dan kiri yang bergerak menyentuh lantai. Jadi, dalam satu blok musik ada 32 ketukan. Pada pembelajaran kali ini, kita selalu menggunakan cara menghitung up and down beat. Kemudian yang kedua adalah up or down beat. Adalah menghitung setiap kaki kanan atau kiri saja yang bergerak menyentuh lantai. Jadi dalam satu blok musik ada 16 ketukan. Yang ketiga adalah double up or down beat. Menghitung setiap 2 kali kaki kanan atau 2 kali kaki kiri saja yang bergerak menyentuh lantai. Jadi dalam satu blok musik hanya ada 8 kali ketukan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah harmonisasi gerak dan irama. Pembelajaran PEJOK itu memerlukan pemahaman akan irama. Menguasai keterampilan senam aerobik lebih mudah karena merupakan keterampilan tertutup dan teknik dasar sudah baku. Aktivitas menggunakan musik sebagai irama pengiring berperan sebagai pembantu untuk mendapatkan kesenangan dalam bergerak, menghitung ketukan, dan
antusias untuk kita bergerak. Kemampuan penguasaan terhadap teknik langkah, teknik lengan, dan sikap tubuh yang dipadukan dengan irama sesuai dengan ketukan dan frase membuat peserta didik dan guru bergerak secara harmonis dan estetik. Dan selanjutnya adalah merangkai gerak atau koreografi senam aerobik. Nah, inilah adalah tugas yang ketiga untuk peserta didik, yaitu merangkai sebuah gerakan senam mulai dengan gerakan kaki, ayunan lengan, diiringi dengan musik. Jadi maksimal gerakannya hanya cukup 2 hingga 5 menit saja. Material yang akan dirangkai berupa gerak dasar langkah ayunan lengan serta musik yang akan digunakan untuk mengiringi rangkaian gerak. Seluruh rangkaian gerak dilakukan dengan pelurusan sendi tubuh atau body alignment dan dengan iringan musik yang cocok baik ketukan maupun aksennya. Merangkai material tersebut menjadi sebuah rangkaian yang ideal didahului dengan menentukan musik pengiring yang akan digunakan. Musik pengiring yang di dalamnya berisi lagu anak-anak usia sekolah dasar tentu akan lebih cocok kalau rangkaian gerakannya dibuat sederhana dengan gerak dasar yang jenaka. Sebaliknya, musik dengan unsur dance yang dominan akan lebih cocok bagi gerakan yang lebih kompleks dan disajikan untuk peserta didik pada tingkat SMA dan SMK. Langkah berikut untuk merangkai gerakan koreografi adalah mengenal karakteristik gerak atau langkah kaki, baik low ataupun high impact, gerakan stationary atau traveling, kemudian memilihnya untuk dirangkai. Rangkaian sebelumnya menentukan hitungan dan jumlah pengulangan dari setiap gerak atau langkah kaki dengan memastikan latihan sesuai dengan intensitas yang diinginkan, sehingga memadai ketika rangkaian gerak akan dimasukkan ke dalam sistematika latihan. Menentukan arah pandangan dan arah gerakan, baik di tempat, maju mundur, kanan kiri, diagonal, dan berputar, juga penting untuk direncanakan sebelum akhirnya dilengkapi dengan gerakan tangan. Uraian tersebut dapat secara singkat dituliskan bahwa unsur yang perlu diperhatikan dalam merangkai gerakan atau koreografi senam aerobik adalah teknik gerak, langkah kaki dan ayunan tangan atau lengan, hitungan dan pengulangan, arah pandang dan arah gerak, serta intensitas yang diinginkan. Jadi itu adalah proyek ketiga yang akan anak-anak lakukan, anak-anak tuangkan dalam bentuk video. Selanjutnya adalah sistematika latihan senam aerobik. Itu diawali dengan gerakan yang disebut dengan pemanasan. Pemanasan dilakukan kurang lebih selama 10 hingga 15 menit. Intensitas latihan ringan hingga sedang dengan menggunakan irama dan ketukan 120 hingga 140 beat per menit. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan tentang bagaimana ketukan 120 hingga 140 beat per menitnya. Kemudian kesiapan tubuh secara psikologis bermanfaat memberi semangat kepada diri sendiri dan secara fisik dapat mencegah terjadinya cedera. Kemudian sesi pemanasan mencakup pada beberapa latihan, yakni yang pertama adalah isolation. Pilihan gerak yang ada pada tahap latihan ini terpisah-pisah antara satu gerakan pada persendian dan atau otot satu dengan otot lainnya. Gerakan yang dilakukan hanya terbatas pada persendian dan otot lokal saja. Dengan kata lain, gerakan yang dilakukan hanya terbatas pada persendian dan otot-otot lokal saja, karena gerakan masih terbatas pada sendi dan otot tertentu. Maka, kemungkinan besarnya adalah belum melakukan gerakan memindahkan tubuh
Latihan pada latihan ini dilakukan dengan menggunakan intensitas yang sangat rendah, seperti waktu latihan digunakan untuk latihan ini. Kemudian pemanasan yang selanjutnya adalah full body movement. Gerakan pada tahap ini merupakan gerakan koordinatif yang menyatukan dan memadukan gerakan beberapa sendi dan otot yang telah disiapkan pada tahap isolation. Menggerakkan bagian-bagian otot pada sendi tubuh secara terpisah, apalagi dengan pengulangan atau repetisi yang sangat banyak, tidak lagi dilakukan. Gerakan bouncing dipadukan dengan gerakan lengan sekaligus diselingi dengan gerakan memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya. Dilakukan bertujuan untuk melatih semua otot dan persendian. Pemanasan selanjutnya adalah jenis pemanasan dynamic stretching. Merupakan gerakan peregangan dinamik dilakukan untuk menjaga mood latihan yang telah dibangun dari 2 tahap sebelumnya. Gerakan peregangan statik akan menurunkan intensitas secara drastis, sehingga tidak cocok dipilih untuk melanjutkan tahap latihan pemanasan ini. Pilihan gerakan peregangan dinamik harus dilakukan dengan teknik yang benar, baik jenis, bentuk, cara pengambilan atau melakukan, maupun keluasan gerak. Setelah masuk kepada fase pemanasan, kita akan masuk pada latihan inti pertama. Latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jantung dan sistem pernapasan atau cardiorespiratory. Durasi latihan untuk latihan inti pertama berkisar antara 20 hingga 25 menit. Di mana gerakannya terdiri dari gerakan yang pertama disebut dengan pre-aerobik. Tipe rangkaian gerak dengan benturan irama low impact dengan sedikit kombinasi benturan keras atau high impact dan intensitas ringan menuju sedang dapat digunakan. Rangkaian gerakan pada full body movement dengan diselingi gerakan high impact kembali dengan digunakan pada sesi pre-aerobik. Gerakan selanjutnya adalah peak aerobik. Tahap puncak latihan senam aerobik. Pada tahapan ini, target yang ingin dicapai harus terpenuhi, kemudian dipertahankan untuk beberapa saat. Durasi waktu untuk peak aerobik berkisar antara 7 hingga 10 menit. Pilihan rangkaian gerak pada tahap ini adalah memadukan low dan high impact pada bagian awal, rangkaian gerak high impact saja pada bagian tengah, dan memadukan low dan high impact pada bagian penghujung akhir. Dan yang terakhir adalah post aerobik. Jenis latihan dipilih untuk mengembalikan tubuh ke kondisi menuju latihan inti kedua dengan mengubah tujuan latihan. Tipe rangkaian gerak dengan benturan ringan atau low impact dengan sedikit kombinasi benturan keras atau high impact dengan intensitas sedang menuju ringan. Rangkaian gerak pada full body movement maupun pre-aerobik kembali dapat digunakan pada sesi post aerobik ini. Setelah latihan inti 1, maka akan dilanjutkan dengan latihan inti yang kedua, di mana dilakukan kurang lebih 15 menit yang terdiri dari latihan-latihan berikut. Penguatan atau strength dan pengencangan atau firming. Tahap latihan inti kedua ini dilakukan dengan atau tanpa beban dari luar tubuh. Pada latihan beban dikenal istilah inner loading dan outer loading. Inner loading dilakukan tanpa menggunakan beban dari luar tubuh atau dengan menggunakan beban tubuh sendiri. Sedangkan outer loading dilakukan dengan menggunakan beban dari luar tubuh. Gerakan yang dapat dilakukan berupa sit up, push up, back up, dipping, barbell atau dumbbell exercise, dan lain-lainnya dengan jumlah pengulangan atau repetition, set latihan, dan kecepatan gerakan sesuai dengan tujuan latihan atau penguatan
maupun pengencangan. Yang berikutnya yang bisa dilatih selain penguatan adalah kelentukan atau fleksibilitas. Di dalam latihan inti kedua, kelentukan atau fleksibilitas dapat juga dimunculkan atau dilatihkan. Pada tahap ini, kelentukan merupakan tujuan utama dari latihan. Kelentukan dapat juga diartikan sebagai mobility and suppleness, yang dimaknai sebagai keluasan gerak kelompok otot pada bagian tubuh di sekitar persendian. Faktor yang mempengaruhi kelentukan terdiri dari pengaruh internal berupa tipe persendian, penghalang persendian secara internal, struktur tulang, suhu persendian, dan jaringan yang meliputinya, elastasitas jaringan otot, tendon, ligamen, dan kulit. Secara eksternal, fleksibilitas ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama, suhu tempat latihan. Suhu yang hangat lebih kondusif untuk meningkatkan kelentukan. Waktu latihan, sebagian orang lebih lentur di sore hari dibandingkan dengan di pagi hari. Faktor selanjutnya adalah usia merupakan faktor lain yang juga mempengaruhi kelentukan, di mana peserta didik dengan usia rata-rata SMA itu jauh lebih lentur dibandingkan dengan orang-orang yang sudah menginjak usia tua. Jenis kelamin juga mempengaruhi faktor kelenturan. Merupakan faktor lain yang mempengaruhi kelenturan, di mana perempuan cenderung lebih lentur dibandingkan laki-laki. Berbagai jenis latihan peregangan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Setelah melakukan gerakan tahapan inti kedua, kita masuk kepada gerakan selanjutnya, yaitu pendinginan atau pelenturan. Peregangan aktif atau stretching. Peregangan aktif dilakukan ketika seseorang menempatkan diri pada posisi dan menahan gerak peregangan tanpa bantuan orang lain dan dengan menggunakan kekuatan otot agonis persendian yang direnggangkan. Yang kedua adalah peregangan pasif atau passive stretching. Berdasarkan pasif disebut juga sebagai peregangan relaksasi dan peregangan pasif statik. Peregangan pasif ketika peregangan dilakukan dengan memposisikan diri dan menahan otot yang sedang diregangkan dengan bagian tubuh lain atau dengan bantuan pasangan atau peralatan. Yang ketiga adalah peregangan isometrik atau isometric stretching. Merupakan peregangan isometrik salah satu jenis peregangan statis di mana satu kelompok otot dilibatkan untuk memberi beban otot yang sedang diregangkan. Yang keempat adalah peregangan berpasangan atau assisted stretching. Peregangan berpasangan melibatkan orang yang lain untuk membantu. Dan yang terakhir adalah teknik PNF. PNF melibatkan penggunaan otot kontraksi sebelum otot yang diregangkan merasakan sensasi tegang untuk mendapatkan regangan otot dan akhirnya merasakan relaksasi secara maksimal. Dan yang terakhir yang harus dilakukan ketika melakukan senam aerobik adalah melakukan rangkaian gerakan pendinginan atau cooling down. Pendinginan dilakukan selama kurang lebih 10 menit terdiri dari latihan-latihan berikut. Yang pertama adalah peregangan dynamic atau dynamic stretching. Tipe gerakan atau latihan yang digunakan pada tahap ini adalah berbagai bentuk gerakan dengan disertai gerakan anggota tubuh tersebut. Bentuk gerakan dominan dari jenis latihan ini adalah ayunan lengan dan tungkai secara perlahan untuk melampaui batas ruang gerak yang dimiliki sebelumnya. Jenis kontraksi otot pada gerakan ini berupa isotonik dan isokinetik. Peregangan yang selanjutnya adalah peregangan statis atau static stretching. Peregangan statis merupakan gerakan isometrik terdiri dari permulaan menuju bentuk gerakan
peregangan dan kemudian secara perlahan ditahan pada posisi tersebut. Tadi di awal bahwa senam irama sudah diartikan oleh beberapa pakar dari teman-teman P4TK Penjasbk, dan kali ini saya mencoba memaknai senam menurut saya sendiri, yaitu gerak olah tubuh yang disusun secara sistematis sehingga membentuk rangkaian gerak serta bentuk tubuh yang indah. Jadi sekali lagi, senam menurut saya adalah gerakan olah tubuh yang disusun secara sistematis sehingga membentuk rangkaian gerak serta bentuk tubuh yang indah. Jadi demikian pemaparan materi yang Bapak sampaikan untuk aktivitas gerak berirama. Jadi di dalam video ini juga sudah diberikan kurang lebih 3 proyek yang harus anak-anak lakukan dan dikumpulkan paling lambat 1 minggu sebelum penilaian akhir semester. Jadi sekali lagi, di materi ini sudah ada 3 penugasan yang mesti anak-anak selesaikan dan dikumpulkan 1 minggu sebelum penilaian akhir semester. Jadi semoga apa yang Bapak sampaikan melalui aktivitas gerak berirama dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Bapak haturkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan.